Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia akan kembali untuk meminta maaf kepada kamu dan menebus rasa bersalahnya atau rasa berdosanya dia kepada kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia akan kembali untuk meminta maaf sama kamu dan menebus rasa bersalahnya atau rasa berdosanya kepada kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Ada Four of Cups tegak lurus. Kemudian di sini ada the Tower Moment tegak lurus. Cups, energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Dan the Tower Moment tegak lurus. Energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Four of Cups tegak lurus disinkronkan dengan the Tower Moment tegak lurus terbaca bagi yang resonate bahwa yang perlu kamu ketahui, dia merasa sedih ketika dia harus menanggung segala rasa bersalah dia kepada kamu. Dia merasa sedih, dia merasa hancur, dia merasa terpuruk ketika dia menyadari bahwa selama ini dia melukai kamu, dia mengkhianati kamu, dia menghancurkan hidupmu. Dia sedih, dia menyesal. Ya, dan itu yang akan membuat dia di sini melakukan sebuah pergerakan di mana dia akan meminta maaf kepada kamu. Meminta maaf karena dia ngerasa dia nggak bisa ketika dia harus menjalani hidup tanpa maaf dari kamu. Dia benar-benar merasa bersalah, dia benar-benar merasa berdosa, dia benar-benar merasa dia telah membuat hidup kamu kacau di sini. Dan ketika dia membuat hidup kamu kacau, sekarang dia merasa hidup dia penuh dengan kekacauan juga bagi yang resonate. Ya. Dia akan datang untuk meminta maaf karena dia ngerasa sekarang ataupun dalam waktu dekat itu adalah momen yang tepat untuk dia kembali sama kamu, untuk dia meminta maaf sama kamu, untuk dia benar-benar menebus kesalahan dia atau dosanya dia kepada kamu. Karena bagi yang resonate di sini kayak menunjukkan bahwa kamu dan dia sebelumnya punya hubungan atau punya ikatan atau punya status atau punya janji, punya komitmen, dan dia ingkar akan itu semua dan dia merasa bersalah sekarang. Kemudian
Ada Nine of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api. Lagi-lagi elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Nine of Wands tegak lurus terbaca bagi yang resonate bahwasannya ya, yang perlu kamu ketahui tentang dia benar-benar kayak ngerasa diri dia saat ini seperti terkurung, terpenjara dengan rasa bersalah. Dia sedih, dia gelisah sepanjang waktu. Dia teringat kamu, dia ngebatin kamu. Kondisi dia benar-benar situasinya sedang tidak baik saat ini. Dia benar-benar kayak ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Dia nggak kuat untuk terus-menerus lari dari masalah, terus-menerus lari dari kesalahan yang dia buat, dan dia kayak ngerasa hidup dia penuh beban saat ini. Itulah kenapa dia akan datang untuk meminta maaf. Karena dia juga seperti kayak merasa ya, seperti dikejar-kejar oleh dosa dia kepada kamu bagi yang resonate. Ibaratnya seperti itu. Ada Nine of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles tegak lurus terbaca bagi yang resonate bahwa yang perlu kamu ketahui tentang dia benar-benar kayak ngerasa hidup dia saat ini ya bisa baik dan membaik ya ketika dia sudah mendapatkan maaf dari kamu. Karena dia ngerasa kayak saat ini kayak dunia sedang berbalik aja, dulu dia yang stabil, kamu yang terpuruk. Malah sekarang dia yang terpuruk, kamu yang stabil. Jadi kayak dia memandang, melihat, memantau kamu, stalkingin kamu. Dia kayak ngerasa ya kamu semakin stabil, dia semakin ngerasa insecure, dia semakin ngerasa kamu tenang-tenang aja. Dia malah justru kayak dalam situasi yang seperti dikejar-kejar rasa bersalah, dan hidup dia penuh dengan ketidaktenangan gitu loh di sini. Itulah kenapa dia akan kembali. Karena dia ingin memperbaiki diri, memperbaiki hidup, menebus rasa bersalah, dan dia juga ingin bisa mendapatkan maaf dari kamu. Karena menurut dia ya kuncinya dia harus bisa dapat maaf dari kamu, karena dia merasa salahnya dia ke kamu itu sudah begitu besar bagi yang resonate. Ada Six of Swords dan Six of Swords reverse. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Six of Swords yang reverse terbaca bagi yang resonate bahwasannya memang ya yang perlu kamu ketahui tentang dia ngerasa kayak ya saat ini dia pengen melakukan pergerakan ke arah kamu, tapi kayak agak sedikit ada ketakutan dari dia. Dia takut adanya penolakan dari kamu. Dia takut adanya action kamu atau tindakan kamu atau respon kamu yang kurang berkenan di hati dia, di hidup dia gitu loh di sini. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia penuh dengan ketakutan? Ya karena dia sadar diri. Dia banyak salah dan gak mudah untuk kamu memaafkan dia gitu loh di sini. Tapi walaupun gak mudah, dia akan tetap kembali, dia akan tetap meminta maaf, dia akan tetap berupaya untuk bagaimana caranya ya bisa berhubungan baik sama kamu bagi yang resonate di sini. Ada Two of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. The Two of Pentacles tegak lurus terbaca bagi yang resonate bahwasannya memang ya yang perlu kamu ketahui terhadap dia saat ini kondisinya sangat kacau, terutama ada kekacauan, ada keterpurukan, ada ketidakseimbangan yang dia rasakan dalam hal keuangan dia, dalam hal pekerjaan dia, dan dia ngerasa kayak ini adalah hukuman untuk dia. Itulah kenapa dia akan meminta maaf kepada kamu untuk menebus kesalahan dia, karena dia ngerasa kayak nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena memang ya dia selalu dikejar-kejar rasa bersalah, rasa berdosa, sehingga untuk fokus kerja pun dia nggak bisa, untuk fokus beraktivitas pun dia nggak bisa, karena hati dia, perasaan dia penuh dengan gelisah, penuh dengan ketidakstabilitasan gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya.
Tebaran pertama, energi yang sangat mendominasi, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada energi dari elemen tanah, agak mendominasi, elemen udara, elemen air ya kurang mendominasi. Baik, di sini ada Five of Swords dan Five of Swords tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Five also tegak lurus disinkronkan dengan Four of Cups tegak lurus, terbaca bagi yang resonate bahwasannya memang ya yang perlu kamu ketahui tentang dia saat ini ngerasa kayak hidup dia ya benar-benar kacau, hidup dia benar-benar gak jelas ya. Ketika dia dulu ngerasa sok-sokan sama kamu, ketika dulu dia ngerasa dia ingin kamu kalah, dia meremehkan kamu, merendahkan kamu, dia pengen nunjukin kehebatan dia, dan dia bisa benar-benar berhasil nyakitin kamu, itu kayak tidak membuat dia merasa puas, tapi membuat dia kayak merasa nggak tenang. Kenapa? Karena ya tadi dia dihantui dengan rasa bersalah, rasa berdosa. Jadi kayak saat ini ya, dia ngerasa pertengkaran dia dengan kamu, atau percekcokan dia dengan kamu, atau masalah dia dengan kamu, atau ketidakstabilitasan dia dengan kamu sebelumnya, itu membuat dia kayak benar-benar dalam situasi yang semakin kacau, apalagi ketika dia melihat perubahan dari kamu yang kayak udah mulai benci sama dia, atau kamu yang udah mulai kayak menghindar dari dia, atau kamu yang udah mulai kayak bodoh amat sama dia, itu kayak semakin membuat hidup dia kacau di sini. Karena ternyata dia baru merasa kehilangan, dia baru merasa bersalah, dia baru merasa berdosa, dia baru merasa nggak jelas hidup dia gitu loh di sini bagi yang resonate. Ya. Bagi yang resonate di sini yang perlu kamu ketahui kok sampai dia akan kembali meminta maaf. Karena memang selama ini kayak dia sudah memantau kamu dari kejauhan, dia mengamati kamu secara diam-diam di sini. Ada The Magician tegak lurus. The Magician energi dari elemen udara ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Di The Magician tegak lurus disinkronkan dengan The Tower Moment tegak lurus. Di sini terbaca dengan sangat jelas ya bahwa memang ya yang perlu kamu ketahui, salah satu kekacauan hubungan kalian, salah satu kehancuran hubungan kalian ini ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan permajikan, energi-energi negatif, pergaiban negatif gitu loh di sini. Jadi kayak kamu dan dia sampai benar-benar kacau, kamu dengan dia sampai benar-benar hancur, atau hubungan kamu dengan dia benar-benar berantakan karena ada hal-hal yang nggak beres di dalamnya gitu loh di sini, atau bahkan ada orang yang mempengaruhi dia, atau ada orang yang di sini kayak membuat dia kayak jadi semena-mena sama kamu karena ada orang yang mempengaruhi dia, atau ada orang yang kayak sengaja ya ingin merusak kalian gitu loh di sini. Jadi kayak bawaannya panas, bawaannya emosi gitu loh bagi yang resonate. Jadi berdasarkan energi tarot di sini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa memang ya dia sekarang baru menyadari kalau dia sudah keterlaluan sama kamu. Ya. Dan dia baru menyadari kalau saat ini ya tindakan dia, karena memang ada hal-hal yang tidak beres juga gitu loh di sini bagi yang resonate. Itulah kenapa dia benar-benar kayak merasa bersalah banget sama kamu, karena dia menyadari dia menyakiti kamu, bukan hanya menyakiti hati kamu, perasaan kamu, tapi dia kayak ngerasa sadar dia sudah menyakiti mental kamu, dia juga menyakiti keluarga kamu, atau dia menghancurkan masa depanmu gitu loh di sini. Ada King of Cups tegak lurus. Cups energi dari elemen air, ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di King of Cups tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Wands tegak lurus, terbaca bagi yang resonate bahwasannya memang ya
Yang perlu kamu ketahui tentang dia, selain dia ingin meminta maaf sama kamu, menebus kesalahan, menebus dosanya dia sama kamu, ternyata sebenarnya dia kayak ada perasaan sama kamu, dia masih ada perasaan sayang sama kamu, dan dia kayak bener-bener ingin membuat kamu merasa bahagia, dan dia bener-bener kayak di sini entah kenapa diam-diam ada cinta yang begitu dalam dari dia untuk kamu bagi yang resonate. Ada King of Wands tegak lurus. Wands, energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. The King of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Pentacles tegak lurus, terbaca bagi yang resonate bahwa ya dia rindu ya masa-masa dia bersama dengan kamu dulunya. Di saat kamu stabil seperti ini, dia ngerasa insecure. Tapi walaupun dia merasa insecure, yang perlu kamu ketahui, dia kayak akan mencoba untuk memberanikan diri ya, benar-benar secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan dia dengan kamu, memperbaiki keadaan dia dengan kamu, memperbaiki komunikasi dia dengan kamu. Ya walaupun prosesnya masih ada aja drama, tapi dia benar-benar bersungguh-sungguh di sini bagi yang resonate. Ada Nine of Swords dan Nine of Swords tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Nine of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Six of Swords yang reverse, terbaca bagi yang resonate bahwasannya memang ya yang perlu kamu ketahui tentang dia itu bukan hanya sekedar merasa bersalah, berdosa saja sama kamu, tapi dia ngerasa bahwa ya terkadang dia merasa dia tak pantas untuk kamu. Terkadang dia merasa dia tak baik untuk kamu. Itu yang membuat dia terkadang rasa takut ketika dia ingin memperbaiki, baik itu hubungan komunikasi atau keadaan. Dia takut kamu seperti kayak sudah nggak mau lagi sama dia, atau udah menutup segala pintu ya, agar dia nggak masuk lagi di kehidupan kamu gitu loh di sini. Ya, ada overthinking dia ke arah sana. Ada pikiran-pikiran yang terlalu jauh ke arah sana. Karena dia benar-benar kayak ngerasa ya takut gitu loh di sini. Karena dia tahu diri, dia sadar diri. Apa yang dia lakukan ke kamu sudah kelewat batas bagi yang resonate. Apalagi ada hal-hal yang berkaitan dengan permajikan atau pergaiban negatif atau sejenisnya gitu loh di sini bagi yang resonate. Ada The Emperor tegak lurus. The Emperor energi dari Aries. Di The Emperor tegak lurus disinkronkan dengan Two of Pentacles tegak lurus, terbaca bagi yang resonate bahwa dia akan berusaha untuk bijak. Dia akan berusaha untuk lebih hati-hati ya, walaupun emosi dia masih naik turun, dia akan berusaha untuk hati-hati karena memang tujuan dia saat ini ya bisa punya koneksi, komunikasi, hubungan baik dengan kamu. Ya, walaupun saat ini kondisi dia sedang tidak baik, walaupun dia sedang terpuruk, walaupun dia sedang kacau, dia sedang gak jelas emosinya dia, tapi kayak dia akan berusaha untuk menjadi seseorang yang baik untuk kamu. Kenapa? Karena dia ngerasa selama ini kamu sudah terlalu baik untuk dia, dan dia kayak ingin membalas kebaikan kamu ya dengan cara dia berbuat baik sama kamu, dengan cara dia meminta maaf sama kamu, dengan cara dia udah nggak gengsi-gengsian lagi di sini bagi yang resonate. Ya. Tebaran pertama energi yang sangat mendominasi, energi dari elemen api ya, terutama Aries, kemudian elemen udara ya. Elemen udara di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Elemen udara Gemini, Libra, Aquarius ya. Bukan Taurus, Virgo, Capricorn, tapi Gemini, Libra, Aquarius, mohon maaf. Kemudian ada elemen air ya, kurang mendominasi. Nah, ada Six of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces.
The Six of Cups tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua terbaca bagi yang resonate bahwa dia benar-benar ingin punya hubungan baik dengan kamu selayaknya keluarga, baik keluarga dalam konteks rumah tangga atau bahkan keluarga dalam konteks saudara ya, karena dia sekarang sudah kayak pasrah aja, tergantung kamu mau bersama dia ya ayo, kalaupun kamu nggak mau sama dia ya hubungannya keluarga aja, saudara aja, sahabat aja, yang penting kamu maafin dia, yang penting kamu mau untuk bersikap baik lagi sama dia, yang penting kamu nggak dendam sama dia, yang penting kamu nggak benci sama dia, karena dia memang nggak bisa untuk kau cuekin, nggak bisa untuk tidak mendapatkan maaf dari kamu, itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena bagi yang resonate, dia ngerasa kamu sudah terlalu baik dan kebaikan kamu selama ini itu selalu ada dalam ingatan dan bayang-bayang dia, sehingga setiap hari atau hampir setiap waktu dia selalu dikejar rasa bersalah, rasa berdosa, karena dia sangat merasa bersalah sekali ya, orang sebaik kamu ternyata selama ini sudah disakitin oleh dia. Dia ngerasa bersalah banget dan dia ngerasa kayak kamu pantas bahagia, kamu layak bahagia, itulah kenapa dia akan bersikap baik kepada kamu. Dia ngerasa kayak terlalu banyak memori indah tentang kamu, terlalu banyak kebaikan yang sudah kau lakukan, terlalu banyak jasa kamu untuk dia, terlalu banyak kontribusi kamu di hidup dia, sehingga dia ngerasa kayak dia nggak bisa aja membiarkan hubungan dia dengan kamu sekacau ini secara berlarut-larut gitu loh ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu atau resonate untuk dia atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami ya, ketika punya salah sama orang ya memang harus minta maaf dan harus bisa bersikap lebih baik, memperbaiki dan evaluasi diri ya, untuk semakin baik ke depan dan tidak mengulangi kesalahan ya. Tapi yang harus diketahui bahwa apapun situasi dan kondisi kamu dengan dia saat ini, memang yang paling utama adalah memaafkan. Dan kalau memang salah satu ada kesadaran, ya meminta maaf. Tapi kamunya ya memaafkan. Mau dia minta maaf atau tidak, yang penting kamu memaafkan. Karena dengan kita memaafkan atau dengan kita juga meminta maaf, itu akan membuat energi yang kurang baik akan menjadi baik. Kenapa? Karena sudah dinetralkan dengan memaafkan, dengan meminta maaf. Artinya kita mengikhlaskan dan kita mau untuk mengakui kesalahan dan kita mau untuk memperbaiki keadaan dan kita mau untuk benar-benar kayak di sini mengaku salah ketika kita salah. Ya, itu akan lebih baik. Jadi mau kalian bersatu bersama dalam sebuah ikatan komitmen status hubungan atau apapun itu ya, mau itu kembali atau tidak, yang penting memaafkan dan meminta maaf. Jangan kemudian di sini kayak membiarkan hubungan kacau tanpa adanya maaf atau permintaan maaf. Karena itu kayak akan selalu menjadi beban dalam diri kita, sehingga ketika kita menjalani kehidupan selanjutnya ya, atau meneruskan kehidupan selanjutnya, itu kita akan terhambat dengan rasa bersalah, rasa berdosa, atau rasa benci, atau rasa dendam. Maka ya apapun suatu hubungan yang telah terjadi antara kamu dengan dia dan bagaimanapun situasi kondisinya, maafkan dan meminta maaflah. Begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.